Kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan dan hidup adalah salah satu gelar Tuhan Yesus yang sulit untuk dipahami. Kenapa? Karena ketika kita berbicara mengenai Tuhan Yesus sebagai sumber air hidup, roti hidup, terang dunia, pintu, gembala yang baik, kita bisa membayangkan seperti apa itu. Ada visualisasi yang bisa muncul di dalam kepala kita. Sehingga ketika kita mengalami suatu kegelapan, kita bisa memposisikan Tuhan sebagai penerang hidup kita. Ketika merasa kering, kita bisa mendapatkan kelepasan dahaga dengan air. Ketika kita butuh kehangatan dalam permasalahan yang mencekam kita bisa membayangkan Tuhan sedang memeluk kita seperti memeluk dombanya. Tetapi bagaimana dengan kebangkitan? Disinilah kesulitannya. Tidak semua orang pernah mengalami kematian lalu bangkit lagi dan menceritakan kepada kita. Kalaupun pernah mengalami mati suri atau yang sejenisnya, jumlahnya sangat sedikit sekali. Dan gambaran yang diberikan mereka belum tentu dapat dipastikan seperti apa. Lalu kenapa Tuhan Yesus menempatkan diri sebagai kebangkitan dan hidup? Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, setiap orang akan mengalami kematian. Sama halnya dengan sakit bersalin yang dialami oleh perempuan saat melahirkan dan sulitnya mengusahakan tanah yang dikerjakan oleh laki-laki, demikian juga kematian menjadi hukuman yang menimpa semua orang. Maka kebangkitan menjadi sangat relevan bagi seluruh umat manusia karena pada saatnya semua orang akan mati. Kebangkitan tidak menjadi relevan bagi mereka yang tidak akan mati atau mereka yang tidak peduli kepada kematian. Namun pada umumnya dan sewajarnya semua orang takut akan kematian. Yang kedua, kematian tidak dapat dicegah. Berapa besar upaya seseorang mencari cara untuk memperpanjang umur, mencegah kematian, tetap saja tidak ada yang bisa mencegahnya. Konon menurut cerita, Kaisar Qin Shi Huang, seorang kaisar yang mempersatukan Cina dan membangun tembok besar Cina, mencoba mencari banyak cara untuk memperpanjang usianya. Akan tetapi tetap saja tidak berhasil. Dengan perkembangan teknologi kedokteran, pembuluh darah sintetis dan jantung buatan juga sudah ditemukan. Namun tetap saja keduanya tidak dapat membuat manusia hidup selamanya. Semua manusia mengalami masalah yang sama, yaitu menuju kepada kematian. Tubuh kita semakin lama semakin merosot dan kita menuju kematian. Itu yang kedua. Yang ketiga, kehidupan setelah kematian adalah misteri yang tidak pernah terpecahkan di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Sehingga respon umum yang terjadi saat manusia menghadapi kematian adalah ketakutan dan duka cita. Bahkan sampai ada yang tenggelam kepada duka yang sangat dalam. Bagi kita yang sudah mengenal ajaran kekristenan dari dulu, istilah kebangkitan bukanlah hal yang asing kita dengar. Paskah menjadi satu perayaan kebangkitan Tuhan dan kita rayakan itu setiap tahun. Akan tetapi, di masa Tuhan Yesus hidup, perihal kebangkitan adalah satu hal yang tidak bisa dibayangkan. Ya, alasannya tadi, kehidupan setelah kematian merupakan misteri yang tidak terpecahkan saat itu. Berangkat dari 3 alasan ini, sebenarnya kita tahu bahwa kebangkitan menjadi jawaban atas pergumulan seluruh umat manusia. Kematian tidak dapat ditolak. Walaupun dalam Alkitab terdapat beberapa kisah orang yang mati lalu dibangkitkan. Tetapi kebangkitan itu bersifat sementara karena pada akhirnya mereka yang dibangkitkan tadi tetap mengalami kematian. Hanya Tuhan Yesus yang pernah bangkit dari kematian dan tidak mati lagi. Tidak ada yang lain. Kenapa? Karena dialah Tuhan. Dialah pemberi kehidupan. Maka dialah juga
yang memberikan kebangkitan kepada setiap kita kelak. Kematian tidak lagi mengerikan. Namun saudara-saudara, kita harus memahami ucapan ini dengan benar. Terutama kalimat yang berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan seterusnya, dan ditutup dengan kalimat, percayakah engkau akan hal ini? Jangan sampai kita mengatakan orang yang mengalami kematian adalah orang yang tidak percaya. Hidup yang dimaksud di sini bukan hanya soal fisik, seperti mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, melainkan pada akhirnya setiap orang percaya akan mengalami kehidupan bersama Tuhan di waktu yang Tuhan telah sediakan. Manusia tidak lagi dikuasai oleh kematian karena Tuhan telah menang atas kematian. Tuhan akan memberikan kehidupan yang baik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pesan penting lain bagi kita semua hari ini. Selain kebangkitan berbicara sebagai jaminan akan hari depan, bagi kita orang percaya kebangkitan berbicara juga mengenai kehidupan kita saat ini. Ada 3 hal. Yang pertama, bangkit berarti hidup secara baru. Orang beriman harus mematikan cara hidupnya yang lama. Kedagingan harus ditinggalkan dan diganti dengan penguasaan diri. Kehidupan tidak hanya Tuhan berikan setelah kematian, tetapi juga saat ini bisa kita rasakan. Yang kedua, dengan kebangkitan berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai kehidupan. Ia tidak hanya menciptakan manusia tetapi juga membangkitkan orang mati. Maka marilah kita semakin mencintai hidup yang dianugerahkan Tuhan. Kita memang tidak bisa menghidupkan orang mati, namun kita bisa dan harus menjaga serta melestarikan kehidupan. Yang ketiga, walaupun kematian tidak lagi menakutkan, tetapi bukan berarti kita bisa meremehkan kematian. Meremehkan kematian sama dengan meremehkan kehidupan. Kematian ada di hadapan kita untuk diwaspadai, membuat kita berjaga-jaga akan hari depan. Maka hal ini sangat berkaitan dengan kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Semakin kita berhati-hati, semakin kita bijaksana menjalani hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengaku percaya bahwa Yesuslah kebangkitan dan hidup mungkin mudah. Tetapi untuk benar-benar mempercayakan hidup kita akan kuasanya yang mampu membangkitkan dan menghidupkan itu jauh lebih sulit. Sama seperti Marta yang mengaku percaya akan kuasa Tuhan Yesus, namun saat dia meminta kubur Lazarus dibuka, Marta mengatakan, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Yohanes 11 ayat 39. Demikian juga, saat kita berhadapan dengan kesusahan, kita pun mulai menyaksikan kuasa Tuhan dan lebih percaya pada pikiran dan kemampuan sendiri. Karena itulah, saudara-saudara, iman Kristen tidak boleh berhenti hanya sebatas pengetahuan saja, tetapi harus ada pengandalan dan penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Iman yang seperti ini hanya didapatkan bila kita memiliki Roh Kudus. Roh itulah yang akan memimpin dan membimbing kita kepada pengenalan yang sejati akan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua.